إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف النور بن ناجي إسماعيل سيد الشيخ محمد الشعراني سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Suyuti wa Sayyidil Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Suja wa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa ila arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghazal arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikh manallahu al-karim yatakashafu min rahmah wal maghfirah wa yu'ali darajatin bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim nas'aluka ya rabbi barakatihim wa karamatihim ishfi' maradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa uja'ana shifaan ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman wa sahih jasadana wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana zurriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibiha wa syarrid dunya wa syarril akhirah wa rizqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban wa tayyiban mubarakan min ghairi qasdin wa la ta'bin wa la الشق ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين كتاب أحكام البيوع أي هذا كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات كقراض وشركة والبيوع جمع بيع والبيع لغة مقابلة شيء بشيء فدخل ما ليس بمال كخمر
Wa amma syar'an fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi annahu tamliku ainin maliyatin bi muawadatin bi iznin syar'iyyin aw tamliku manfaatin mubahatin ala ta'yidi bisamanin maliyin fakharaja bimuawadatin al-qardu wa bi iznin syar'iyyin ar-riba wa dakhala bi manfaati tamlikin haqqul bina wa kharaja bisamanil ujrati fil ijarati fa innahu la tusamma samanan. Kitabu ahkamil buyu'i ay hadza kitabu ahkamil buyu'. Ini kitab menerangkan hukum-hukum buyu', hukum-hukum jual beli. Di dalam wal aslu fihi al-ifradu walizalika ubbira fil manhaji biqaulihi kitabul bai' nazuran ila tanawwu'ihi wa taqsimi ahkamihi. Wal aslu fihi, bermula asal, dasar, dalil fihi dalam jual beli. Qablal ijma'i, sebelum ijma' ulama. Ayatun, yaitu beberapa ayat Al-Quran. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, dan menghalalkan oleh Allah Ta'ala akan jual beli dan mengharamkan riba. Maksudnya, dalam agama Islam, setiap hukum Islam itu yang ada 5 macam, nah, itu pasti ada dasar dan dalilnya. Dalil dan dasar itu adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan ijma' ulama, berdasarkan qiyas. Lalu setiap apapun itu ada dasarnya. Nah, berkaitan buyu', berkaitan jual beli dalam Islam itu ada dasar hukumnya. Apa hukumnya berjual beli itu? Secara pokok hukumnya adalah boleh dan halal. Nah, untuk apa orang berjual beli itu? Tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan perut, memenuhi kebutuhan perut atau sandang pangan. Pahamlah, yang lewat hukum fikih itu kan, dalam fikih itu pembahasannya cuman 4. 1 ibadah, yalah rahmat. 2 muamalah. 3 munakahah. 4 hudud. Itu sesuai dengan kondisi psikologis manusia. Dalam diri manusia ini ada yang disebut akal. Akal ini adalah untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Akal ini menentukan, memilih mana yang lebih baik dari yang baik. Akal inilah yang berpikir mana yang fana, mana yang kekal. Maka disinilah ada yang disebut dengan bab ibadah. Kenapa? Karena ibadah kita ini salah satunya adalah untuk akhirat.
Lah, kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita ya kan sembahyang mulai syahadat tuh. Sembahyang, puasa, zakat, haji itu kepentingannya untuk apa? Ini kepentingannya untuk akhirat. Karena ibadah itu dipersembahkan untuk Allah, untuk mencapai ridha Allah dan hubungannya pun dengan Allah. Ini untuk akhirat. Ada lagi di dalam diri kita ini ada yang disebut dengan syahwatul batniyah, kebutuhan perut. Iyalah kita ini punya kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan perut. Perut kita ini harus diisi, atau secara umum kita membutuhkan sandang pangan. Sandang pangan itu kebutuhan perut, pakaian dan tempat tinggal. Iyalah. Nah, untuk menghasilkan kebutuhan perut, kebutuhan pangan, sandang pangan, sandang nang kita pakaian, kita tempat tinggal, itu kan membutuhkan duit. Yalah, membutuhkan duit. Untuk menghasilkan duit ada yang disebut dengan al-kasbu, usaha. Ya kan? Ada usaha. Salah satu usaha itu adalah al-buyu, berjualan. Nah, di dalamnya kena banyak, bukan hanya berjualan. Ada kena urusan sanda menyanda, gadai menggadai, ada urusan sewa menyewakan mobil, showroom, ada sewa menyewakan rumah, itu namanya sewa menyewa, dan yang lainnya. Semuanya terkait dengan usaha. Untuk apa usaha itu? Untuk menghasilkan uang. Uang untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, untuk memenuhi pakaian dan tempat kendaraan dan tempat tinggal. Maka agama memperbolehkan. Agama memperbolehkan. Karena itu memang kebutuhan hidup. Lalu dalam hal berusaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayul kasbi afdal, usaha apa yang paling bagus? Salah satu jawabannya, usaha yang paling bagus itu adalah az-ziraah, bertani. Orang bertani adalah hubungannya dengan jual beli, ya. Nukar tanahnya, nukar bibitnya, ya kan? Nukar pupuknya, jual beli. Kemudian padinya begitu ada untuk menghasilkan uang, ada jual beli gabah padinya, gabuknya dan sebagainya. Ada di dalamnya bayar, jual beli. Ada orang usahanya yang disebut dengan tijarah, berdagang. Nah, orang berdagang ini macam-macam. Mulai berdagang sayur, berdagang sandal, berdagang pakaian, berjual minyak harum, berdagang besi, bahkan sampai berdagang kerupuk. Itu namanya buyu. Semuanya itu untuk menghasilkan uang demi untuk kebutuhan makan. Nah, lalu agama mempersilahkan karena itu kebutuhan. Dasarnya adalah sebelum ijma ulama ada beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya adalah firman Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Silahkan, jual beli itu dihalalkan oleh Allah, diperbolehkan oleh Allah, namun ada aturan mainnya. Ada aturan hukumnya dalam jual beli.
Inilah bab yang kita bicarakan. Kita bicarakan, kitab yang kita bicarakan adalah hukum dalam berjual beli. Nah, lalu ada praktik lain. Nah, ini dilarang Allah. Wa harramar riba. Allah Ta'ala mengharamkan riba. Ini permainan bisnis juga, tetapi permainan yang diharamkan Allah. Apa riba itu? Salah satu, karena riba itu kena ada bagiannya. Ada riba fadl, ada riba qarar, ada riba nasa, ada riba fadl, riba hutang, bayar berlebih, ada riba berhuruf apa harus berlebih, riba dalam hutang. Nah, itu. Ini kena dibahas. Ini orang menghasilkan keuangan, menghasilkan duit, tapi dengan cara yang dilarang Allah, diharamkan Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi, la'anallahu riba, Allah melaknat riba. Allah melaknat wa akilahu, pemakan riba. Allah melaknat syahidahu, saksi riba. Allah melaknat mengutuk katibahu, pencatat riba. Bahkan Allah melaknat mengkutuk orang yang memberi makan kepada anak istrinya dengan harta riba. Nih, sekali lagi kayaknya ada babnya juga masalah riba. Kita bicara hukum jual beli. Itu satu ayat Quran sebagai dasar. Allah menghalalkan jual beli, tetapi dalam jual beli ada aturan hukumnya. Wa ahadis, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Nabi, kata Rasulullah, innamal bai'u antaradin, hanya saja jual beli itu dari ridha sama saling senang sama senang, saling ridha sama ridha. Maksudnya pokok dalam berjual beli itu adalah senang sama senang. Pembeli senang, penjual senang. Pembeli untung, pembeli penjual untung. Pembeli untungnya apa? Alhamdulillah, karena dia merasa dapat iwak. Penjual alhamdulillah untung, ada untung jualan iwak. Jadi sama-sama menguntungkan. Si pembeli alhamdulillah dapat iwak baung, si pembeli alhamdulillah kadang alih mencari iwak haruan, si penjual dapat untung menjual haruan. Itu namanya antaradin, saling menguntungkan, saling senang sama senang, saling ridha sama ridha. Maka ketika ada salah satu dirugikan, agama melarang. Umpamanya nang untung cuma pedagang, pembeli rugi, berarti pembeli merasa ditipu, dilarang Allah. Ada yang merasa senang, apanya? Pembeli senang, tapi penjual rugi. Apa sampai begitu? Pembelinya menyerahkan harganya salah sambat. Salah sambat. Mestinya harga 100.000 disambat 10.000. Nah, ini bahaya kan? Bahaya. Makanya ada aturan dalam hukum fikih. Sekali lagi, apa kata Rasulullah? Innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya pokok dalam jual beli itu adalah saling ridha sama ridha, senang sama senang, untung sama untung, saling menguntungkan. Wa khabarun, dan ada hadis su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul kasbi atyabu. Nih, Rasulullah pernah ditanya, ayyul kasbi atyabu, apa jua usaha yang paling afdal. Di sini kalimatnya atyabu, walaupun kita arti afdal. Tidak beda. Apa jua ya Rasulullah usaha yang paling afdal?
Kan tahu namanya kasbu usaha ini bukan zaman sekarang aja, mulai zaman adanya manusia. Adanya manusia itu zaman Nabi Adam. Mulai zaman Nabi Adam tuh manusia sudah berusaha. Paham, Rahmat? Kenapa? Karena manusia harus memenuhi kebutuhan sandang pangan, kebutuhan perut, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal. Makanya anak Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, kalau Nabi Adam memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan sandang pangan, beliau bertani, bercocok tanam, sampai kepada anak Nabi Adam yang terakhir yang bernama Sis. Anak Nabi Adam yang terakhir namanya Sis. Nah, Sis ini adalah orang yang pertama melakukan perdagangan. Jadi nengaran berdagang tuh orang yang pertama melakukan jual beli perdagangan itu anak Nabi Adam, yaitu Nabiullah Sis alaihi salam. Rasulullah bang, zaman Rasulullah sendiri berjualan. Rasulullah itu kan beternak pernah, kemudian berjualan. Kasbu berusaha Nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayul kasbi atyabu, ya Rasulullah, apa jua usaha yang paling afdal? Qala, Nabi berkata, amalur rajuli biyadihi. Kata Rasulullah, gawian usaha yang paling baik itu pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya. Bahasa orang ini kebisaan tangan aja nah pengarannya keterampilan. Usaha yang paling afdal itu kata Rasulullah usaha yang dihasilkan dari tangannya atau dari keterampilan tangan. Maulah napa pik? Nah, malarap sesapu usaha paling afdal. Nah, apalagi kebisaan tangan. Maulah kaliangan, layang-layang kebisaan tangan. Nah, apalagi berjahit kebisaan tangan. Ini lalu adalah yang namanya istilah orang sekarang belajar kebisaan. Belajar usaha dengan tangan. Wa kullu bai'in mabrurun aila bisyafihi la khianata. Kata Rasulullah, setiap jual beli itu baik asal lagi syafihi, yang tidak ada tipu daya dalam jual beli, wala khianata, dan tidak ada khianat. Nah, setiap jual beli di Nabi mabrur, baik berjual beli itu asal jangan ada menipu di dalam jual beli itu, asal jangan khianat. Ini apa jual beli khianat? Khianat nang kada asli dipadakan asli. Nipu kah khianat kah? Terserah aja, itu bisa katanya menipu, bisa khianat, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi ukuran. Nih bertani khianat, nipu nih. Lalu usaha ini kada mau baik. Kenapa? Karena dalam berusaha menipu orang, dalam berusaha khianat. Berjualan, ya Nabi berjualan asal sesuai dengan hukum fikih lah, hanya berjualan yang halal itu baik, diberkahi Allah, asal jangan ada tipu daya di dalam berjualan itu, asal jangan ada khianat di dalam jual beli itu. Berarti baik ada jual beli. Nah, itu hadis itulah yang menjelaskan bahwa jual beli itu halal, dan Nabi pun melaksanakan jual beli. Nabi berdagang. Jadi ini kitab membicarakan hukum jual beli wa gairiha, dan selain jual beli minal muamalati, daripada muamalah. Muamalah ini ya hubungan kemanusiaan. Kayak lagi nang lewat dibahas. Kita ini sudah kalau habis Rahmat berbicara masalah air sudah, toharah sudah,
sembahyang sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji sudah. Ini ibadah dah. Ibadah ini hubungannya lawan siapa? Lawan Allah kan lawan manusia kan? Lawan Allah. Tuntung sudah beribadah. Hubungan lawan Allah, maka jangan lupa berhubungan dengan manusia. Baik-baik berhubungan lawan manusia. Berhubungan lawan manusia baik-baik. Kenapa? Karena kita harus makan lalu berusaha. Muamalah. Nah, muamalahnya kakirodin seperti kirat, berhutang, wasyirkatin, bersyirkah, bejuin. Nanti bejuin tuh juin usaha, syirkah tuh bakawan dalam usaha. Itu ya macam-macam lah teori bisnis. Kemudian wal buyu'u jam'u bai'in, bermula kalimat buyu' jamak taksir dari isim mufrad bai'in atau bai'un. Berarti dari fi'il madinya ba'a yabi'u bai'an, bai'an bai'ani buyu'. Lagi fi'il madinya adalah ba'a ala wazni fa'ala yaf'ilu, binanya bina ajwab, maka fi muqabalati ainihi harfu illatin. Di ain fi'il ada huruf ilat, ba'a yabi'u bai'an, bai'an bai'aini buyu'an. Jadi buyu itu jamak taksir dari bai'un ala wazni fu'ul, bukan mafa'il. Lah jangan kena bai'un bai'ani mabayi'u. Jadi buyu itu jamak taksir daripada bai'un. Wal bai'u lugatan, bai' secara bahasa muqabalatu syai'in, muqabalah itu memberi membalas sesuatu dengan sesuatu. Yang ini nama unjuk sesuatu dengan sesuatu. Muqabalah saling menukar sesuatu dengan sesuatu. Itu ngarannya baik. Palais pada kala malaisa bimalin, maka masuk sesuatu yang bukan harta. Tapi ini secara bahasa lah. Kakhamrin seperti khamar, jual beli kan boleh, khamar haram. Tapi dalam praktiknya saling tukar menukar. Si fulan mau unjuk ini, si fulan mau ambil ini. Itu namanya baik menurut bahasa. Menurut syara, menurut agama, lah menurut agama ada wa amma syar'an fa ahsanu makila. Adapun menurut agama baik itu adalah maka sepaling baik keterangan yang dikatakan fi ta'rifihi dalam ta'rifnya ialah annahu tamliku ainin maliyatin. Baik itu adalah memilikan satu benda berupa harta bimuawadatin dengan ada pengganti. Ini menyerahkan iwak tapi diganti dengan duit. Nah itu buyuk baik. Ya bahasa kita berjualan lah. Baik itu berjualan, memilikan satu benda yang berupa harta dengan muawadah, dengan pengganti, ada pengganti biiznin syar'iyyin, dengan izin agama yang diperbolehkan oleh agama. Barang yang diurupakan itu ada aturannya dalam agama. Au tamliku manfaatin mubahatin, atau memilikan manfaat benda yang diperbolehkan alat takbidi selamanya bisa manin maliin dengan harga harta. Ya, memilikan benda kayak rumah tapi ganti duit dulu, itu selamanya itu baik jual beli namanya.
Fakharaja bimuawadatin keluar dengan masalah muawadah pengganti napa al-qardu hutang itu lain hutang wa bi iznin syar'in keluar dengan izin syariat atau dengan izin agama yang diperbolehkan agama beda ar-riba. Kalau riba haram tidak boleh, agama tidak mengizinkan. Lah riba agama tidak mengizinkan, agama melarang, agama mengutuk dengan praktik riba. Nah, wadakhala fi manfaati tamlikin dan masuk dalam penjelasan manfaat kepemilikan hak memiliki masuk napa hakul bina kepemilikan bangunan hak bangunan. Nah itu masuk dalam manfaat kepemilikan yaitu hak bangunan. Wa kharaja bisamanil ujrati dan keluar masalah dengan harga upah bil ijarati dalam sewa. Itu lain jual beli ngarannya upah memasang tinda, ini itu lain jual beli, itu menyewa ngarannya. Lah jual beli sudah paham dah kita jual beli ijarah fa innaha la tusamma samanan, itu tidak dinamakan samanan harga. Habis kemudian al-buyu'u salah satu asya'a ila akhir wallahu a'lam bissawab. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitabul ahkamil buyu'i wa ghairiha minal muamalati qaqiradin wa syirkatin wal buyu'un jam'u bai'in wal buyu'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in fadakhala ma laysa bimali wa khamrin wa amal syar'an fa ahsana ma qila fi ta'rifihi fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi annahu tamliku 'ainin maliyatin bimu'awadati biizni syar'iyyin aw tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamani mali fa kharaja bimu'awadatin qaradu wa biizni syar'iyyin ar-riba wa dakhala fi manfaatin tamlikin haqqul bina wa kharaja bisamanil ujurati fil ijarati fa innaha la tusamma samanan. Al-Fatihah.